Bab 823. Yao Changdong. Metode pembunuhan yang aneh ini sangat mengejutkan para penggarap di sekitarnya dan ekspresi lelaki tua korporeal yang menjadi sangat suram. Dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi pihak lain hampir sama dengan miliknya dan dia sedikit melampauinya. Namun, mantra aneh yang digunakan pihak lain membuatnya sangat ketakutan. Ini jelas bukan teleportasi atau teleportasi yang lebih hebat. Ekspresi lelaki tua itu suram ketika dia menyentuh tasnya dan mengeluarkan bel perak. Dia segera membunyikan bel. Suara bel berbunyi menyebabkan riak besar menyebar. Itu mengganggu energi asal di sekitar area tersebut. Masih ada 22 orang. Tubuh Wang Lin berkedip-kedip dan muncul di belakang puncak kultivator ascendan tahap akhir. Saat murid kultivator menyusut, Wang Lin mengangkat tangannya dan menggunakan Heavenly Chop. Tidak ada energi pedang, tetapi tubuh kultivator terbelah menjadi dua dan kemudian roboh. Adapun jiwa asalnya, itu tidak cukup kuat untuk menarik perhatian Wang Lin, tapi masih diambil oleh bendera jiwa. Pada saat yang sama, Wang Lin memandang dengan muram ke arah lelaki tua yang membunyikan bel. Harta karun itu agak aneh, hal itu mampu mengganggu energi asal di sekitar area tersebut. Meski tidak terlalu berpengaruh pada Wang Lin, jika terus berlanjut, mungkin akan memperlambat Wang Lin. Dengan mendengus dingin, bayangan berkedip di belakang Wang Lin dan Ta San melangkah keluar. Ta San benar-benar mengabaikan para penggarap di sekitarnya dan menyerang orang tua itu. Saat Ta San terbang, tangan kanannya mengepal dan dia melayangkan pukulan. Pukulannya memecahkan penghalang suara dan melesat menuju lelaki tua itu. Pertarungan dengan keduanya sangat sengit dan ledakan bergema di mana-mana. Orang tua itu terus mundur saat dia menggunakan berbagai mantra, tapi ekspresinya sangat suram. Mantra dan harta apapun yang mendarat di Ta San tidak berpengaruh padanya. Seolah-olah dia tidak mengenal rasa sakit dan memiliki tubuh baja, dan dia terus menyerang. Saat Ta San bergegas keluar, Wang Lin mengambil langkah keluar. Kali ini dia tidak menyatu dengan dunia tetapi membuka mulutnya untuk membiarkan stempel penyegel surgawi terbang keluar. Itu meluas hingga lebarnya 100 kaki dan kemudian dihancurkan tanpa ampun. Stempel penyegel surgawi menimbulkan suara gemuruh yang keras saat benda itu terjatuh. Ekspresi kedua pembudidaya di bawahnya berubah dan mereka ingin melarikan diri. Namun, saat itu, Wang Lin berkata, "Segel," dan sejumlah besar segel terbang dari stempel penyegel surgawi. Ini segera menutup semua metode pelarian kedua pembudidaya. Pada saat yang sama, perangko itu mendarat dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Bahkan jiwa asal mereka pun hancur, tapi mereka tidak menghilang. Sebaliknya, ada kilatan cahaya keemasan dan jiwa asal mereka diambil oleh stempel penyegel surgawi. Di antara ratusan ribu tanda emas pada stempel penyegel surgawi, dua di antaranya menjadi lebih terang dari sebelumnya. Seolah-olah mereka menjadi hidup, dan mereka jelas berbeda dari yang lain. Wang Lin sedikit terkejut. Dia tidak mengira stempel penyegel surgawi akan mempunyai pengaruh yang aneh, tapi jelas ini bukan waktu yang tepat untuk memikirkannya. Mata Wang Lin berbinar saat dia mencibir dan tubuhnya menghilang, menyebabkan semua serangan yang datang padanya meleset. Cibirannya yang suram menyebabkan para penggarap di sekitarnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Selain lelaki tua yang bertarung dengan Ta San, masih ada 7 puncak kultivator ascendan tahap akhir yang tersisa. Pada saat ini, mereka benar-benar ketakutan,
dan prestise Sumu dipenuhi dengan hati. Rumor tentang Sumu bergema di hati mereka. Ketujuh orang itu panik dan kemudian mulai mundur dan berteleportasi. Mereka merasa sangat menyesal, mereka seharusnya tidak mendengarkan perintah keluarga Yao untuk mencegat Sumu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Perasaan ilahi Wang Lin bergema di kehampaan. Pada saat yang sama, energi asal di dalam area tersebut mulai terdistorsi secara gila-gilaan. Ketujuh dari mereka dipaksa keluar dari kehampaan akibat teleportasi mereka. Sosok Wang Lin meluncur keluar seperti seberkas cahaya dan dia melewati ketujuh orang itu dalam sekejap. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar saat Wang Lin melewati ketujuhnya. Ada serangkaian suara letupan ketika masing-masing tubuh mereka roboh dan mati. Di kejauhan, Wang Lin berhenti dan menjilat bibirnya. Matanya memerah karena niat membunuh dan dia tampak seperti iblis yang haus darah. Dia menatap para penggarap tidak jauh dari sana dan dengan lembut berkata, "Masih ada 13 yang tersisa." Ekspresi ke-13 kultivator itu menjadi pucat dan suram. Mereka semua memandang Wang Lin, dan di mata mereka, Wang Lin seperti serigala. Ketenaran Sumu muncul di hati mereka. Salah satu kultivator ilusori Yin mengatupkan giginya dan tangannya segera membentuk segel. Energi asal di dalam tubuhnya berputar dan cahaya putih muncul di hadapannya. Dalam sekejap, cahaya putih berubah menjadi pedang besar sebelum dia mengeluarkan energi asal esensi. Pedang besar itu segera menjadi ganas, seolah mampu menembus kehampaan. Mayoritas petani di sekitarnya juga mengaum. Khususnya, kultivator korporeal yang terakhir menamparkan tas pegangannya sehingga menyebabkan jarum hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dia menunjuk Wang Lin dan semua jarum terbang menuju Wang Lin. Di belakangnya, para penggarap yang tersisa menggunakan mantra mereka dan bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Mereka sangat cepat dan mendekat dalam sekejap. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin saat dia mundur selangkah dan menghilang tanpa jejak. Tepat pada saat dia menghilang, kultivator korporeal yang segera membuka tangannya dan berteriak, teleportasi dan ganggu kekuatan alam di area tersebut. Begitu dia meneriakkan ini, semua kultivator berteleportasi ke tempatnya. Begitu mereka mulai berteleportasi, sosok mereka mulai berkedip-kedip dan menghilang. Pada saat yang sama, riak yang kuat menyebar lebih dari 1000 kaki dan ruang di sekitar area tersebut mulai berputar. Sangat cerdas, tapi tidak cukup. Wang Lin mengambil satu langkah. Seolah-olah riak itu tidak berpengaruh padanya. Ketika dia muncul, dia menekankan jarinya ke bawah pada seorang kultivator yang telah dengan tegas menyerahkan tubuhnya dan melarikan diri dengan jiwa aslinya. Tubuh kultivator ini meledak dalam kabut darah. Adapun jiwa asalnya, ia telah melarikan diri lebih dari 1000 kaki jauhnya dan tidak menoleh ke belakang. Saat jiwa asal melarikan diri, dia berteriak, "Rekan penggarap Sumu, mulai sekarang, tidak ada keluarga di planet Ling Ming yang akan berpartisipasi dalam masalah antara Anda dan keluarga Yao. Tolong biarkan aku pergi." Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak mengejarnya. Pada saat ini, kultivator korporeal yang mengeluarkan suara gemuruh dan jarum hitam mengeluarkan cahaya hitam. Mereka menikam Wang Lin seperti hujan. Sementara Wang Lin mencibir, dia mengangkat tangan kanannya dan Wither Dao Peir muncul. Aura jahat memenuhi udara dan cahaya abu-abu muncul di jarum hitam. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi batu. Pada saat yang sama, cahaya abu-abu muncul di kaki 3 orang,
termasuk kultivator korporeal yang. Wang Lin melangkah maju dan menunjuk ke dahi mereka masing-masing. Tubuh mereka semua meledak dan mati. Masih 9 lagi. Suara Wang Lin dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Sementara semua penggarap dipenuhi teror, dia menghilang sekali lagi. Pada saat ini, selain lelaki tua yang masih bertarung melawan Tasan, 8 orang yang tersisa tidak ragu-ragu untuk menyerah. Dibandingkan dengan manfaat yang dijanjikan keluarga Yao, nyawa mereka jauh lebih penting. Jelas sekali Sumu bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Hanya dengan menggunakan mantra aneh itu, tidak peduli berapa banyak yang mereka miliki, Sumu akan tetap tak terkalahkan. Kecuali tingkat budidaya mereka sangat tinggi, akan sangat sulit untuk membunuh Sumu. Kedelapan orang itu tidak ragu-ragu. Mereka dengan cepat mundur dan pergi ke 8 arah berbeda. Niat membunuh di mata Wang Lin tidak hanya tidak berkurang, tapi malah menjadi lebih kuat. Auranya seperti banjir saat 8 orang itu melarikan diri. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengganggu fluktuasi energi asal di sekitar area tersebut, menyebabkan mereka 8 tidak dapat diteleportasi untuk melarikan diri dengan cepat. Sambil berpikir, Celestial Sealing Stem mengejar satu orang. Sedangkan untuk pasangan Wither Dao, dikenakan biaya setelah satu orang juga. Pada saat yang sama, Wang Lin menamparkan tasnya dan pedang surgawi muncul. Su Liguo muncul, dan tanpa Wang Lin memberikan perintah apapun, dia menjerit aneh saat dia berganti pakaian setelah salah satu kultivator yang melarikan diri. Su Liguo memiliki rasa takut di dalam hatinya. Meskipun dia mewarisi niat pedang kuno, dia belum pernah melawan seorang kultivator yin ilusi. Pada saat ini, dia menangis di kepalanya, sialan, berusaha sekuat tenaga, berusaha sekuat tenaga. 3 harta karun mulai mengejar 3 orang yang berbeda. Wang Lin maju selangkah dan menghilang. Hampir dalam sekejap, Wang Lin muncul di samping seorang kultivator yang melarikan diri. Ekspresi kultivator dipenuhi rasa takut dan dia hendak berbicara ketika Wang Lin menekan di antara alis orang tersebut dengan kultivasi korporeal yang miliknya. Begitu dia menarik jarinya, dia menghilang lagi. Sesaat kemudian, Celestial Sealing Stem dan Wither Dao Pair kembali juga. Hanya Su Liguo yang belum kembali. Dia mengutuk sambil mengendalikan pedang surgawi untuk menyerang. Penggarap yin ilusi memiliki ekspresi yang sangat suram. Dia tidak ingin terlibat dengan roh pedang ini. Melihat rekan-rekannya yang melarikan diri mati satu persatu membuat ketakutan di hatinya mencapai batasnya. Kutukan dari roh pedang membuatnya sangat kesal. Dia mengaktifkan energi asal di tubuhnya dan menyebabkan keruntuhan yang membuat Su Liguo menjauh. Dia tidak ingin bertarung, dan dia terbang sejauh 1000 kaki dan hendak berteleportasi. Namun, saat dia berteleportasi, pupil matanya menyusut saat jari Wang Lin telah mendarat di antara alisnya. Orang tersebut pingsan dan jiwa aslinya ditangkap. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh saat tatapannya melewati Su Liguo dan dia dengan dingin berkata, "Aku tidak butuh yang lemah." Hati Su Liguo terasa dingin dan dia dengan cepat menepuk dadanya sambil menyanjung, "Tuan, yakinlah, saya." Tanpa menunggu Su Liguo selesai berbicara, Wang Lin sudah bergegas menuju tempat Tasen bertarung. "Hanya kamu yang tersisa." Sebuah suara penuh dengan niat membunuh menyebar seperti angin. Orang tua yang bertarung melawan Tasan mengungkapkan ekspresi pahit. Tepat pada saat ini, seberkas sinar pedang yang tebal menyerbu dengan aura yang akan merobek ruang itu sendiri.
Orang tua korporeal yang bertarung melawan Tasan sedikit santai dan berpikir, keluarga Yao akhirnya tiba di sini dan saya telah menyelesaikan misi saya untuk mencegat Sumu. Seseorang muncul dari dalam sinar energi pedang. Dia adalah pemuda yang sama yang muncul ketika pria parubaya itu menghancurkan batu gioknya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan bahkan ada sedikit kegembiraan tersembunyi di dalamnya. Sumu, aku tidak mengira aku, Yao Changdong, akan bertemu denganmu. Saya akan mendapatkan pahala yang besar untuk ini. Bab 824. Pikiran Dewa Darah 1. Mata Wang Lin menyipit. Ketika dia membunuh orang-orang itu, dia memperhatikan bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga Yao di antara mereka. Mereka hanya tergoda oleh hadiah yang ditawarkan keluarga Yao. Tidak peduli berapa banyak orang yang dia bunuh, keluarga Yao tidak akan terluka. Jika dia benar-benar ingin menyakiti keluarga Yao, dia harus membunuh anggota keluarga Yao. Karena keluarga Yao ingin membunuhku, maka aku akan memusnahkan anggota keluarga Yao terlebih dahulu. Mata Wang Lin berbinar dan niat membunuh di dalamnya meningkat. Anggota keluarga Yao yang bergegas datang telah menembus tahap Yin dan Yang dan berada di tahap Nirvana Skrier. Nirvana Skrier tahap awal. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung. Sejak dia mencapai tahap korporeal Yang, dia belum pernah bertarung melawan kultivator Nirvana Skrier sungguhan. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi pada saat yang sama, niat bertarung tanpa akhir juga memenuhi hatinya. Saat energi pedang mendekat, Wang Lin dengan cepat bergegas maju. Dia harus berurusan dengan kultivator korporeal yang ini sebelum yang lainnya tiba. Jika keduanya bekerja sama, Wang Lin akan segera dirugikan. Orang tua korporeal yang santai dan tidak ragu untuk mundur. Dia tidak lagi ingin melawan Tasan, karena dia telah menyelesaikan tugasnya. Yang harus dia lakukan hanyalah membantu anggota keluarga Yao menyelesaikan tugasnya dan kemudian mendapatkan hadiahnya. Saat dia mulai mundur, Tasan mengejar lelaki tua itu di bawah perintah Wang Lin. Tinjunya bersinar terang saat dia terus membombardir lelaki tua itu. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh bintang saat lelaki tua korporeal yang terus mundur sambil menggunakan mantra untuk memblokir pukulan. Mata Wang Lin bersinar merah dan dia bergegas menuju sinar energi pedang milik anggota keluarga Yao. Dia seperti meteor dan dia menyerang sangat jauh dalam sekejap. Yao Changdong menyeringai. Bahkan ada sedikit rasa jijik di wajahnya, dan dia terbang lebih cepat. Ketika kultivator korporeal yang melihat pemandangan ini, dia merasakan ketenangan pikiran. Namun, dia masih berhati-hati karena gerakan aneh Wang Lin telah menyebabkan rasa dingin muncul di hatinya. Sejak anggota keluarga Yao itu tiba, Sumu seharusnya tidak punya waktu untuk berurusan denganku. Orang tua itu terus mundur dari serangan Tasan. Matanya berkedip saat dia melihat Wang Lin menyerbu ke arah Yao Changdong. Semakin jauh dia dari Wang Lin, dia menjadi semakin santai. Namun, pada saat ini, tubuh Tasan mulai bersinar puluhan kali lebih terang dari sebelumnya. Cahaya keemasan ini terlalu kuat, jika manusia melihatnya, mereka akan langsung menjadi buta. Bahkan para kultivator pun akan merasakan mata mereka sakit. Meskipun lelaki tua itu berada pada tahap korporeal yang, dia terlalu dekat dengan Tasan. Pada saat ini, pupil mata lelaki tua itu menyusut dan dia tidak dapat melihat dengan jelas. Saat kesadaran ilahinya akan menyebar, serangan sengit Tasan tiba,
memaksa lelaki tua itu untuk fokus menangani Tasan. Tepat pada saat mata lelaki tua itu terhalang oleh cahaya keemasan, Wang Lin maju selangkah sambil menyerbu menuju Yao Changdong. Riak muncul di bawah kakinya dan Wang Lin menghilang. Pada saat dia menghilang, meskipun lelaki tua korporeal yang tidak dapat melihat, pikirannya bergetar dan matanya bergerak-gerak. Dia tidak ragu-ragu untuk mengaktifkan energi asal di dalam tubuhnya dan mendorongnya keluar dengan gila-gilaan, membentuk keruntuhan energi asal dalam jumlah besar. Sebuah pusaran terbentuk dari seluruh energi asal. Namun, itu masih satu langkah terlambat. Sosok Wang Lin muncul di belakang lelaki tua itu tepat saat pusaran muncul. Jari-jarinya dipenuhi energi asal dan dia menyerang tanpa ampun. Pusaran energi asal orang tua itu belum terbentuk ketika jari Wang Lin mendarat di pun. Gung orang tua itu. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat dan dia menahan diri untuk tidak mengeluarkan darah. Saat energi asal menyapu tubuhnya, dia ingin menggunakan serangan Wang Lin untuk melarikan diri. Tepat pada saat ini, tubuh Tasan bersinar terang dan tato di dahinya melebur ke tangan kanannya. Saat lelaki tua itu hendak melarikan diri, tinju Tasan mendarat di atasnya. Tinju ini menyebabkan serangkaian ledakan sonik yang bergema di seluruh bintang. Orang tua itu layak menjadi kultivator puncak korporeal yang. Dia mengeluarkan seteguk atau energi asal pada saat krisis ini dan menciptakan perisai. Tinju Tasan mendarat di perisai, menyebabkannya hancur, dan lelaki tua itu terlempar ke belakang. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan kebencian karena dia tidak bisa menahan darahnya lagi dan batuk seteguk darah. Namun, tubuhnya berubah menjadi bayangan berdarah dan dia dengan cepat menyatu dengan darah di depannya. Sosoknya menjadi seperti hantu dan entah bagaimana dia berhasil melarikan diri dari serangan gabungan Wang Lin dan Tasan. Ekspresi Wang Lin muram. Saat lelaki tua itu menggunakan darahnya untuk melarikan diri, dia mengangkat tangan kanannya dan menebasnya. Heavenly Chop segera ditembakkan dan bayangan darah yang keluar terbelah menjadi dua. Orang tua puncak korporeal yang mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Jiwa asalnya terbungkus dalam cahaya darah dan melarikan diri, meninggalkan tubuhnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin tidak punya waktu untuk mengejar, jadi dia mengangkat tangannya dan membentuk segel. Stempel penyegel surgawi segera muncul di hadapannya untuk membentuk perisai. Energi pedang Yao Chandong tiba-tiba berubah arah dan mendarat langsung di stempel penyegel surgawi. Ketika Celestial Sealing Stem memblokirnya, suara yang mengguncang bumi bergema di seluruh area. Ekspresi Wang Lin normal, tapi energi di dalam tubuhnya mengamuk. Di bawah pengaruh energi pedang, stempel penyegel surgawi dipaksa mundur dan Wang Lin dipaksa kembali bersamanya. Hanya setelah dia mundur 100 kaki barulah dia bisa melambat. Generasi ketiga keluarga Yao, Yao Changdong. Setelah sinar cahaya menghilang, seorang pria muda berpakaian putih menatap Wang Lin dengan bangga. Di bawah kakinya ada pedang sepanjang 30 kaki. Wang Lin belum pernah melihat pedang terbang sebesar ini. Itu memancarkan energi pedang padat yang dapat menghancurkan ruang. Sumu, bertemu denganku adalah kesialanmu. Jika Anda bertemu dengan anggota keluarga Yao saya yang lain, mereka mungkin telah menerima permohonan pengampunan Anda. Namun, di hadapanku, Yao Changdong, permintaanmu tidak ada gunanya. Yao Changdong tampak sangat bangga dan berpikir, saya harus menyelesaikan ini sebelum Yao Bingyun tiba di sini. Kalau tidak, pujiannya akan dicuri oleh wanita dingin itu.
Ekspresi Wang Lin tenang dan matanya dingin. Dia sudah menyadari bahwa para penggarap sistem bintang seluruh langit semuanya memiliki rasa bangga yang tinggi. Kebanggaan semacam ini dibentuk oleh model keluarga budidaya di sini. Ini sangat berbeda dari semua pertempuran dan rencana di Alliance Star System. Wang Lin mengangguk sedikit sambil menggenggam tangannya seolah hendak berbicara. Namun, pada saat ini, energi asal esensi keluar dari mulutnya untuk membentuk pedang ilusi yang meluncur menuju Yao Changdong dengan kecepatan ekstrim. Pada saat yang sama, Wang Lin maju selangkah dan menghilang ke dalam kehampaan. Pedang yang dibentuk oleh energi asal esensi terlalu cepat dan mendekati Yao Changdong dalam sekejap. Mata Yao Changdong berbinar dan dia mendengus dingin. Tangan kanannya membentuk segel dan menekan ke depan. Kilatan cahaya hijau datang dari tangannya dan berubah menjadi tengkorak yang mencoba melahap pedangnya. Saat dia mengangkat tangan kanannya, riak muncul di belakangnya dan Wang Lin melangkah keluar. Kedua jari Wang Lin menekan ke bawah. Dia bahkan tidak melihat hasilnya dan menghilang sekali lagi. Ekspresi Yao Changdong menjadi suram. Saat Wang Lin muncul, dia tiba-tiba berbalik dan dua sinar cahaya keluar dari matanya. Namun, kedua lampu itu tidak mengenai Wang Lin dan terbang menembus kehampaan. Tepat pada saat ini, stempel penyegel surgawi tiba-tiba mulai berputar, dan menghantam Yao Changdong dengan tekanan yang sangat besar. Ratusan rune emas muncul di Celestial Sealing Stem dan terbang satu persatu. Tanda emas tak berujung bergegas menuju Yao Changdong untuk menyegelnya. Saat Yao Changdong mendongak dengan ekspresi muram, Wang Lin sekali lagi muncul di sampingnya dan mengirimkan Heavenly Chop. Yao Changdong dengan cepat berbalik tetapi masih meleset. Sosok Wang Lin seperti hantu saat stempel penyegel surgawi hancur. Dia akan terus-menerus muncul di samping Yao Changdong dan hanya menggunakan satu serangan sebelum menghilang lagi. Alhasil, ekspresi Yao Changdong menjadi semakin muram. Meskipun serangan Wang Lin tidak terlalu kuat untuknya, dia tetap harus memperhatikan. Setiap kali Wang Lin muncul, dia harus segera bereaksi. Namun, dia bahkan tidak bisa menyentuh bayangan Wang Lin. Metode pertarungan yang aneh ini membuatnya sangat frustrasi. Meskipun Yao Changdong tidak sering berkelahi, jumlahnya pasti tidak sedikit, tapi dia belum pernah bertengkar seperti ini. Setelah Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal esensi dan dia mengangkat tangannya untuk menghilangkannya, dia kehilangan inisiatifnya. Dia harus selalu waspada dan tidak pernah bisa mengambil inisiatif menyerang. Saat dia hendak pulih dan siap untuk bergegas membalas dengan mantranya, Cap 100 kaki itu tiba. Hal ini membuat Yao Changdong semakin kesal. Pada saat ini, suara gemuruh menjadi lebih kuat dan tanda emas yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya. Ada juga sosok hantu yang terus menyerangnya. Mata Yao Changdong dipenuhi dengan niat membunuh. Tangannya membentuk segel dan pedang besar di bawahnya memancarkan niat pedang yang kuat. Pedang besar itu terbelah menjadi 19 pedang kecil yang mulai berputar membentuk susunan pedang yang aneh. Kemudian susunan pedang tiba-tiba keluar. Ketika ke-19 pedang itu menyerang, energi asal yang padat menyebar dari susunan pedang, menciptakan badai. Formasi pedang berputar di sekitar Yao Changdong, dan energi asal di dalam area tersebut mulai berputar dan Wang Lin muncul 1000 kaki jauhnya. Mata Wang Lin dingin saat dia menatap ke depan. Segel, sebuah teriakan datang dari Wang Lin. Pada saat yang sama,
Lebih banyak rune emas yang keluar lebih cepat melalui pusaran yang dibentuk oleh susunan pedang. Stempel penyegel surgawi hancur dengan suara gemuruh yang keras. Di dalam susunan pedang, pembuluh darah Yao Changdong menonjol. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tangannya membentuk segel. Susunan pedang berputar lebih cepat dan dia menunjuk ke atas. Susunan pedang segera menyerbu keluar dan bertemu dengan Celestial Sealing Stem yang sedang hancur. Terdengar ledakan keras dan stempel penyegel surgawi yang turun berhenti. Yao Changdong segera mengambil langkah dan hendak meninggalkan jangkauan stempel penyegel surgawi. Namun, pada saat ini, Tasan muncul di sampingnya dan mulai melancarkan serangan. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin saat tangan kanannya terulur dan pedang surgawi muncul di genggamannya. Su Liguo telah kembali ke pedang. Wang Lin mengangkat pedang surgawi dan energi asal di dalam tubuhnya melonjak dan tanpa ampun ditebang. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 20 kali. 20 daging surgawi menghabiskan sebagian besar energi asal Wang Lin. Namun, mereka langsung mengembun menjadi sinar energi pedang yang besar dan terbang keluar. Sinar energi pedang, yang dapat menghancurkan hukum dan seolah-olah mengobrak-abrik ruang, melesat ke arah Yao Changdong. Yao Changdong mengungkapkan ekspresi garang saat susunan pedang berputar cepat dan bertabrakan dengan tinju Tasan. Wajah Tasan langsung menjadi pucat, namun dia tidak mundur dan malah melayangkan pukulan lagi. Tepat pada saat ini, Heavenly Chop tiba dan mendarat di pusaran di sekitar Yao Changdong. Ia menerobos pusaran dan menyerang Yao Changdong. Pada saat yang sama, sejumlah besar rune emas masuk melalui celah yang diciptakan oleh Heavenly Chop dan dengan cepat menyegel Yao Changdong. Setelah menggunakan Heavenly Chop, Wang Lin tidak berhenti. Dia mengambil satu langkah dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas stempel penyegel surgawi, dan dia duduk di atasnya. Kedua tangannya membentuk segel dan dia menekan ke samping. Stempel penyegel surgawi dipenuhi dengan seluruh energi asal Wang Lin, dan itu menghantam Yao Changdong. Pada saat ini, segel, tebasan surgawi, pukulan Tasan, dan stempel penyegel surgawi semuanya menyerbu ke arah Yao Changdong pada saat yang bersamaan. Ketika Celestial Sealing Stem mendarat, terjadi ledakan yang bergema di seluruh bintang. Suara kerasnya sangat keras sehingga setiap orang dalam jarak puluhan ribu kilometer dapat mendengar suara yang seperti planet budidaya yang runtuh. Bab 825. Pikiran Dewa Darah 2. Raungan kemarahan meledak dari bawah Celestial Sealing Stem. Aura yang menakutkan dan menyesakkan tiba-tiba mulai menyebar dengan gila-gilaan. Saat stempel penyegel surgawi hancur, ia terdorong oleh kekuatan ini. Tanda emas yang tak terhitung jumlahnya terkoyak oleh kekuatan ini dan terus-menerus dipaksa mundur. Suara letusan datang dari tangan Tasan dan tangan kanannya hancur. Bahkan separuh tubuhnya terkena riak tersebut dan dia terlempar jauh. Saat ini, Yao Changdong yang anggun dan sombong telah menghilang. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang-camping, dan matanya dipenuhi amarah. Ada manik seukuran kepalan tangan di depan tubuhnya. Menyebutnya sebagai manik agak tidak pantas, itu lebih seperti inti dari seorang kultivator. Inti inilah yang menyerap semua serangan sebelumnya dan membuat Yao Changdong hanya berada dalam kondisi yang menyedihkan tetapi tidak menderita cedera sedikitpun. Kamu adalah orang kedua yang memaksaku menggunakan pil surgawi yang diberikan leluhur kepadaku.
Yao Changdong hampir mengertakkan gigi. Niat membunuhnya terhadap Wang Lin tidak lagi berasal dari tatanan surga dari keluarga tetapi kemarahan di dalam hatinya. Dia belum pernah berada dalam situasi yang tidak menguntungkan sepanjang hidupnya. Dari serangan diam-diam di awal, dia tidak memiliki kesempatan untuk membalas dan terpaksa bertahan secara pasif. Karena mantra aneh itu, Yao Changdong terpaksa berada dalam situasi berbahaya. Ekspresi Wang Lin muram. Saat dia mundur, dia menamparkan tas pegangannya dan segera mengeluarkan bendera jiwa. Dia segera meraih 2 jiwa asal ilusori yin dan melahapnya. Saat energi asal memenuhi tubuhnya, dia menatap inti di hadapan Yao Changdong dan matanya menjadi dingin. Wang Lin mendapat keuntungan lebih awal dan tidak membiarkan Yao Changdong membalas sama sekali. Segalanya sudah diatur untuk membunuh, tapi pada akhirnya tetap gagal. Wang Lin dengan jelas memahami perbedaan antara kultivator korporeal yang dan nirvana skrier sekarang. Wang Lin yakin situasi yang dia buat dapat membunuh kultivator korporeal yang manapun, tetapi Yao Changdong tidak terluka sama sekali. Meskipun inti itu memainkan peran besar, meskipun inti itu tidak ada, Yao Changdong pasti memiliki mantra lain. Sebuah keluarga yang memiliki warisan dari alam surgawi pasti memiliki banyak mantra surgawi. Mata Yao Changdong menunjukkan ekspresi yang galak. Tangan kanannya membentuk segel dan inti mulai berputar mengelilingi tubuhnya. Pada saat yang sama, tangan kirinya membentuk segel dan dia berteriak, mantra surgawi, kekosongan runtuh. Wang Lin tidak ragu untuk mundur. Saat dia mundur, ruang di mana dia berada runtuh dan menyebabkan dampak yang kuat. Adegan ini menyebabkan pupil mata Wang Lin mengecil. Mantra surgawi, bayangkan runtuhnya. Tangan Yao Changdong membentuk segel dan dia menunjukkan ekspresi kejam. Keruntuhan yang hebat terus bergema, Wang Lin tidak bisa berhenti sejenak saat keruntuhan mengejarnya. Ekspresi Wang Lin suram, tapi juga tenang. Riak muncul di bawah kakinya dan kemudian menghilang tanpa jejak. Dia langsung muncul 100 kaki di belakang Yao Changdong dan sebuah Heavenly Chop terbang ke arah Yao Changdong. Namun, saat Heavenly Chop mendekati Yao Changdong, intinya tiba-tiba muncul dan bertabrakan dengannya. Saat menyentuh Heavenly Chop, ia menyerap kekuatan Heavenly Chop. Mantra surgawi, 19 jiwa. Yao Changdong tersentak, memperlihatkan seringai, dan mengeluarkan seteguk kabut putih. Semburan jeritan menyedihkan datang dari kabut. Ada 19 bayi di dalam kabut. Bayi-bayi ini sepenuhnya berkulit hitam. Mereka adalah monster saat mereka bergegas menuju Wang Lin bersama kabut. Ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Lin. Dia mundur selangkah dan menyatu dengan dunia. 19 jiwa itu meleset, lalu mereka kembali ke Yao Changdong dan berputar mengelilinginya. Wajah Yao Changdong menunjukkan ekspresi galak. Dia tidak ragu-ragu untuk menjangkau inti dan berteriak, saya bersedia dihukum oleh leluhur karena kehilangan inti ini untuk mematahkan mantra Anda. Saat dia berbicara, dia menghancurkan intinya dan aura destruktif menyebar seperti badai dari intinya. Kekuatan ini terlalu kuat. Saat menyebar, energi asal dalam jarak 100.000 kaki mulai berputar dan terdistorsi. Energi asal di dunia tidak lagi seimbang, seolah-olah ada sepasang tangan besar yang terus-menerus mengaduknya. Siapapun yang bergabung di dalam harus pergi secepat mungkin kecuali mereka memiliki mantra untuk melawan fluktuasi. Wang Lin muncul 1000 kaki jauhnya.
Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke kehampaan. Pasangan Dao yang layu dengan cepat muncul. Tulang binatang buas itu mengeluarkan kilatan cahaya hantu dan aura jahat yang kuat memenuhi dunia. Ekspresi Yao Changdong sedikit berubah dan kedua tangannya membentuk segel. Ke-19 bayi itu mulai berputar cepat di sekitar Yao Changdong dan membentuk ilusi di sekitar Yao Changdong. Ini adalah ilusi seorang bayi besar. Setelah muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh. Namun, ia hanya mengeluarkan setengah suara gemuruh sebelum tubuhnya ditutupi oleh cahaya abu-abu dan berubah menjadi batu dalam sekejap. Wang Lin mengambil kesempatan ini untuk mundur dan segera mengeluarkan dua jiwa asal ilusori Yin. Setelah melahapnya, dia segera mengangkat tangan kanannya dan berteriak, "Panggil angin." Angin hitam menderu dan berkumpul di sekitar tangan kanannya. Itu langsung meluas dan padat, angin hitam muncul di sekitar Wang Lin. Tepat pada saat ini, bayi yang membatu itu pingsan dan Yao Changdong keluar tanpa cedera. Dia menatap angin hitam di sekitar Wang Lin dan mencibir. "Hanya kekuatan sebesar ini. Hari ini kamu pasti akan mati." Saat dia selesai berbicara, Wang Lin melambaikan tangannya dan angin hitam keluar. Angin hitam menyapu bintang-bintang dan berubah menjadi naga hitam. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan angin dingin. Yao Changdong awalnya tidak menganggap angin sebagai ancaman, namun tubuhnya terasa dingin dan sepertinya jiwa aslinya akan runtuh. Dia segera mundur karena terkejut, tetapi angin hitam mengejarnya. Karena ketakutan, Yao Changdong melihat bahwa dia akan dikelilingi oleh angin hitam, tapi tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia berteriak, "Mantra surgawi, bencana awan." Gemuruh menggelegar muncul entah dari mana dan awan mengelilingi Yao Changdong. Petir menyambar di antara awan, membentuk perisai menyeluruh. Namun, di bawah hembusan angin naga hitam, awan menghilang, memperlihatkan Yao Changdong yang ketakutan. "Ini, mantra surgawi apa ini?" Tubuh Yao Changdong gemetar saat dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan seteguk energi asal esensi. Tangan kanannya dengan cepat menggerakkannya dan dia berteriak, "Jiwa darah, 6 siklus." Setelah menggunakan mantra ini, ekspresi Yao Changdong menjadi pucat. Mantra surgawi jiwa darah ini diberikan oleh leluhur, Dewa Darah. Dikatakan sebagai salah satu mantra terhebat dari nenek moyang surgawi mereka. Pada puncaknya, bisa mencapai 19 siklus, namun dengan tingkat kultivasi Yao Changdong saat ini, dia hanya bisa mengatur 6 siklus, itu pun akan menghabiskan sebagian besar energi asalnya. Darah dengan cepat mulai bergerak dan membentuk pusaran sebelum mengalir ke langit. Seperti angin puyuh merah, ia menciptakan kekuatan dahsyat yang bertabrakan dengan angin. Kedua kekuatan itu dengan cepat membatalkan satu sama lain. Yao Changdong menatap Wang Lin yang berkedip-kedip. Dia mengatupkan giginya saat dia menamparkan tasnya dan sebuah jimat muncul di tangannya. "Dengan jimat yang diberikan leluhur kepadaku, tidak peduli berapa banyak mantra yang kamu miliki, kamu pasti akan mati." Dia mengangkat tangannya dan jimat itu segera terbang keluar. Ada tanda kompleks yang dibentuk oleh tinta merah pada jimat itu. Tangan Yao Changdong membentuk segel saat dia menggigit lidahnya dan menyemprotkan darah langsung ke jimat itu. Dalam sekejap, jimat itu diwarnai merah darah dan rune itu tampak hidup. Cahaya aneh datang dari jimat itu dan nyala api hijau yang aneh mulai menyala di sudut jimat itu. "Kaisar jimat surgawi, bunuh orang ini."
Yao Changdong menunjuk ke arah Wang Lin, dan suaranya menunjukkan keganasannya. Jimat itu menyala dan keluar. Itu menembus pusaran jiwa darah dan angin dingin. Itu tidak mengalami kerusakan apapun dan langsung menuju Wang Lin. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Dia sangat akrab dengan jimat ini karena hampir identik dengan dua jimat yang dimilikinya. Pada saat ini, aura yang mengejutkan pikiran Wang Lin datang dari jimat itu. Aura ini sangat menakutkan. Saya tidak bisa menolak. Semua rambut di tubuh Wang Lin berdiri dan dia merasakan krisis menyelimuti dirinya. Dia mundur tanpa ragu-ragu, tetapi jimat itu tidak menyebar, tetapi juga bergerak lebih cepat. Di bawah momen krisis ini, Wang Lin menamparkan tasnya tanpa ragu-ragu dan kereta perang pembunuh dewa terbang keluar. Dia menunjuk ke arah Yao Changdong dan kemudian mengeluarkan jimat. Meniru Yao Changdong, dia juga menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah esensi. Darah esensi menyebabkan jimat itu juga bersinar dan terbakar terang. Benda itu bertabrakan dengan tasliman yang dilempar Yao Changdong dan memicu gelombang kejut yang sangat besar. Tasliman yang dibuang Wang Lin segera roboh dan berubah menjadi debu. Namun, jimat Yao Changdong tidak hilang sepenuhnya, sebagian seukuran kuku masih tersisa. Itu bergerak dengan kecepatan luar biasa dan mendarat di antara alis Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar. Dia merasakan panas dari sela alisnya seolah ada nyala api yang menyala. Kekuatan penyegelan yang tak terbayangkan menyebar ke seluruh tubuhnya seperti orang gila. Dalam sekejap mata, energi asal dan jiwa asalnya tersegel sepenuhnya. Ini adalah kekuatan Tato Klan Abadi terpilih. Tapi bagaimana Tato Klan Abadi terpilih bisa begitu kuat? Wang Lin menghirup udara dingin dan matanya dipenuhi teror. Semua energi asal di dalam tubuhnya tiba-tiba tersegel. Saat ini dia seperti manusia biasa. Tubuhnya langsung menjadi sangat lemah. Jika Tasan tidak mengizinkan Wang Lin duduk di lengan kirinya, Wang Lin akan segera jatuh ke ruang tak berujung. Di sampingnya, kereta perang pembunuh dewa berubah menjadi kupu-kupu. Ia dengan lembut mengepakkan sayapnya dan tampak tidak berbahaya. Yao Changdong tertawa. Tanpa energi asal, semua harta karun Wang Lin telah kehilangan efeknya dan Call the Wind juga menghilang. Dua jari Yao Changdong dari tangan kanannya membentuk pedang dan dia langsung menyerang Wang Lin. Seorang kultivator korporeal yang berani bertarung denganku. Sumu, mati. Saat Yao Changdong tertawa, kecepatannya sangat mengejutkan dan dia langsung menuju ke arah Wang Lin. Jari-jarinya dipenuhi dengan energi asal, dan jika mendarat di Wang Lin, tubuh Wang Lin tidak hanya akan runtuh, bahkan jiwa asalnya pun akan hancur. Saat Yao Changdong mendekat, kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya dengan lembut. Meskipun tidak lagi memiliki energi asal Wang Lin, itu jelas berbeda dari harta karun lainnya. Setelah diaktifkan, ia dapat beroperasi dengan sendirinya. Tubuh Yao Changdong terhenti dan dadanya meledak, menyebabkan dia terlempar ke belakang. Dia berhasil menghentikan dirinya sendiri setelah 100 kaki, tetapi kupu-kupu itu segera mengepakkan sayapnya sekali lagi. Mata Yao Changdong dipenuhi dengan niat membunuh. Saat kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya, dia mengeluarkan jimat lainnya. Kali ini dia tidak membuangnya dan menempelkannya di antara alisnya sendiri. Fluktuasi kekuatan tato yang kuat keluar dari jimat dan menyebar ke tubuh Yao Changdong. Segera, sejumlah besar tato muncul di sekitar Yao Changdong. Suara letupan bergema. Setiap kali kupu-kupu mengepakkan sayapnya, sejumlah besar tato akan roboh.
Namun, dia terus bergegas dan sekali lagi mendekati Wang Lin. Saya harus bunuh Sumu. Dia hanya berada pada tahap korporeal yang dan sudah sangat kuat. Begitu dia mencapai tahap nirvana skrier, saya tidak akan menjadi lawannya. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.